selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam. Malam hari ini ketong bersama Frater Lawrence sering bagi-bagi pengalaman sedikit. Oke, jadi judul besarnya mengapa saya Katolik. Nah, sebelum sampai pada refleksi tentang mengapa saya Katolik, mungkin Frater Lawrence menjawab mungkin bagi mereka yang Katolik tapi hanya mungkin sekedar KTP, mungkin boleh mengerti apa itu Katolik. Jadi mungkin Frater Lawrence bisa menjelaskan sedikit apa itu Katolik. Lalu kenapa ini harus dipakai Katolik? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Frater Armando yang sudah mempersilahkan saya. Ya, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir pada podcast malam ini dengan tema mengapa saya Katolik ya. Nah, tentu berbicara mengenai Katolik tentunya memang ada dasar yang kuat atau arti yang kuat yang memang diajarkan oleh ajaran Katolik tersendiri. Namun berdasarkan refleksi saya tentang Katolik, khususnya dalam pengertian Katolik, bahwa memang secara umum kita tahu bahwa Katolik sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Katolikos yang berarti terbuka secara umum, keseluruhan. Intinya di mana Katolik ini lebih membuka diri kepada umat semua. Jadi dalam arti ini yang saya ketahui pengertian dari Katolik sendiri itu memberikan suatu gambaran di mana kita sebagai umat bersatu, membuka diri kepada sesama kita. Dan yang menjadi ciri khas dari umat dari gereja Katolik yakni mempunyai pemimpin yang satu, pemimpin tertinggi ya, kita bisa bilang ya, mengakui adanya kesatuan dengan Paus sebagai Paus secara umum ya, Paus sebagai pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik. Jadi singkatnya Katolik itu lebih bersifat terbuka, umum, dan memang bersifat universal, mencakup keseluruhan. Ya. Jadi itu Katolik, itu yang dimengerti secara umum. Tapi mungkin kenapa harus dipakai Katolik kalau mungkin terus dengan pengetahuannya? Oh ya, terima kasih. Kenapa tidak ada yang nama-nama lain? Sebenarnya istilah Katolik ini terkadang ya ketika orang tanya bahwa Katolik itu biasanya Katolik, mereka bilang kalau Katolik berarti itu ini ya memang asumsi orang bahwa Katolik itu berarti ya Katolik bukan Kristen. Jadi Kristen lebih diatributkan pada yang beragama Protestan. Jadi biasanya dikatakan Kristen Protestan. Jadi jarang loh kok kita dengar tentang Kristen Katolik. Nah, jadi sebenarnya dua istilah ini Kristen Katolik maupun Katolik sebenarnya mengandung arti yang sama. Di mana Kristen Katolik, Kristen sendiri berarti kan pengikut Kristus. Sehingga dalam arti ini Katolik pun juga berpartisipasi bahwa kita juga sebagai pengikut Kristus. Namun ya kita tahu bahwa jarang ya orang menggunakan istilah Kristen Katolik. Langsung bilang Katolik saja. Jadi ketika kalau orang bertanya kepada misalnya Frater Mando, Frater Kristennya, bukan, saya Katolik. Secara tidak langsung, secara tidak langsung Frater Mando memberikan asumsi atau kekeliruan dua. Yang pertama, kalau Frater Mando bilang Frater Mando Katolik berarti otomatis Frater Mando tidak mengakui bahwa memang Katolik itu kan Kristen berarti mengikuti Kristus ya. Jadi Frater Mando berpikir bahwa Frater Mando bukan pengikut Kristus. Padahal secara tidak langsung Katolik juga secara tidak langsung kita menolak bahwa kita bukan pengikut Kristus karena kita bilang kita bukan Kristen. Padahal secara iya, karena kadang-kadang juga secara spontan saya juga mungkin biasa jawab saya Katolik. Kadang kita tidak tahu bahwa saya Kristen Katolik. Jadi bagi saudara-saudara yang lagi menonton, seharusnya Kristen Katolik itu yang sebenarnya benar. Memang Katolik itu ucapan singkatan saja, lebih singkat saja seperti ucap. Tapi memang di Indonesia ini kebanyakan orang menyebut sebagai Katolik, sedangkan Kristen itu dipakai untuk agama Protestan ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya kedua istilahnya itu sama saja. Nah, berhubung dengan kata Katolik sendiri, memang kata Katolik ini sejak abad pertengahan kedua, abad kedua itu memang sudah digunakan. Salah satunya pencetus untuk istilah Katolik ini itu Santo
Ignatius dari Antioquia, uskup. Dia menggunakan istilah ini ketika dia menulis surat kepada umatnya. Katolik ini digunakan atau dikenal. Jadi seorang tokoh yang memang berperan aktif. Maka dari itu secara langsung juga seorang santo, dia juga aku tidak salah namanya Panasius, nanti kalau bisa dibuka cari, seorang uskup dari Barcelona. Dia mengatakan bahwa kalau berbicara mengenai Kristen Katolik, Kristen itu nama saya, yang Katolik itu seperti akar atau nama belakangnya, nama belakangnya. Sedangkan nama utamanya Kristen. Nah, itu. Jadi sebenarnya mau menekankan sih bahwa baik itu Kristen Katolik maupun Katolik tetaplah sama, yakni kita mengikuti atau kita sebagai pengikut Kristus. Ya, itu sih yang bisa saya jelaskan. Lalu mungkin bertanya lebih lanjut ini, tadi sudah jelaskan tentang apa itu Katolik, sama penyebutan apa yang dipakai sebenarnya ya, tentang Kristen Katolik atau Katolik saja. Lalu siapa saja nih yang termasuk Katolik, yang dikatakan sebagai orang Katolik atau Kristen Katolik? Iya, baik, terima kasih. Siapa saja yang termasuk dalam Kristen Katolik? Ya tentunya orang-orang yang termasuk dalam Katolik atau Kristen Katolik itu orang-orang yang pertama mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi dalam gereja. Yang kedua tentunya dia mengakui adanya sakramen-sakramen dalam gereja. Nah, jadi dan juga tentunya yang ketiga tentang ajaran-ajaran gereja. Nah, tetapi yang menjadi dasar bahwa siapa saja orang yang menjadi Katolik ya, disebut Katolik ya tentunya pertama ketika ia menerima sakramen pembaptisan dalam gereja Katolik, secara tidak langsung ia sudah diterimakan menjadi dalam bagian dalam gereja Katolik. Jadi sakramen pembaptisan sebagai pintu masuk untuk menerima sakramen-sakramen lain. Oke, jadi yang termasuk siapa saja yang disebut sebagai orang Katolik adalah mereka yang mengakui Paus, yang mengakui adanya sakramen-sakramen, lalu dengan secara praktisnya dia harus dibaptis dalam Katolik, dengan sendirinya diterima dalam gereja Katolik. Ya, betul ya? Oke. Lalu ketika sudah jelaskan begitu, pertanyaan dasar yang menjadi topik malam ini itu mengapa saya Katolik? Mengapa Frater Lones Katolik? Bisa dijawab mungkin secara refleksi atau gimana? Iya baik, mengapa saya Katolik? Ya, tentunya saya Katolik karena orang tua saya Katolik. Itu yang pertama. Ya, karena orang tua saya Katolik. Jadi ikut orang tua. Iya, jadi memang waktu kecil kan, khususnya ketika kita menerima sakramen pembaptisan untuk masuk ke dalam gereja Katolik, kita kalau saya kan baptis tidur, memang masih kecil, jadi memang belum tahu apa-apa. Tidak bisa memilih. Iya, tapi saya yakin dan percaya pasti orang tua memberikan yang terbaik bagi saya. Ya, jelas. Jadi ketika orang tua memeluk agama Katolik, bapak saya, mama saya, ya otomatis mereka ingin pastinya tentu mau memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik kepada anaknya, lalu harus ikut. Karena yang mereka percaya adalah Katolik itu yang terbaik. Iya, mereka percaya itu yang terbaik, sehingga saya pun masuk menjadi bagian dari umat Katolik. Jadi melalui jalur pertama itu lewat orang tua ya, karena masih kecil. Dibaptis masih kecil sehingga tidak ada pilihan bebas untuk memilih agama mana yang harus diikuti. Tapi tetap saya yakin dan percaya bahwa pasti di mana saja tetap orang tua pasti memilih yang terbaik bagi anaknya. Jadi ya. Nah, lalu kalau begitu sesuai dengan tadi dijelaskan oleh Frater Lawrence, mengikuti orang tua karena orang tua memberikan yang terbaik. Nah, ketika sudah besar begini, mengapa Frater Lawrence tetap memilih Katolik? Mungkin sudah sadar sebagai orang Katolik, dengan segala pergolakan di dalam gereja Katolik, ada masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja Katolik, dan sebagainya, yang Frater Lawrence tahu, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang membuat Frater Lawrence jatuh, lalu mungkin kecewa kepada Tuhan yang diimani. Mungkin jatuh dalam masalah, jatuh putus asa dan sebagainya, lalu mungkin ya kecewa, marah dan sebagainya kepada Tuhan yang diimani. Kadang-kadang kita bertanya, di manakah Tuhan? Nah,
Lalu kenapa sampai saat ini Frater Lawrence masih tetap memilih untuk menjadi Katolik? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya tidak melihat tentang masalah-masalah dalam gereja itu, tapi lebih kepada pengalaman iman saya, sehingga membuat saya kuat untuk mempertahankan seorang Frater Lawrence yang memang identitasnya orang Katolik. Menurut saya suatu kebanggaan dan suatu rasa cinta saya kepada gereja Katolik. Dalam arti ini memang ada pengalaman di mana tentunya saya merasa terpuruk, merasa jatuh. Dalam arti dengan berbagai badai yang memang menerpa hidup saya pernah jatuh, dan terkadang juga memang kita sebagai manusia yang memang melekat jiwa kemanusiaannya, sikap kemanusiaannya, tentu ada sikap kecewa, marah kepada Tuhan, sehingga memang tersontak dalam ucapan bibir, ya rasa benci, rasa tidak suka, rasa marah. Nah, saya punya pengalaman yang terpuruk itu memang terkadang saya berdoa memohon pertolongan dari Tuhan agar keluarga ini selalu baik adanya, tetapi nyatanya tetap ada badai-badai saya yang menerpa keluarga saya. Terkadang saya bertanya, saya bertanya, kenapa saya berdoa memohon supaya diberikan kedamaian, diberikan kekuatan, kebahagiaan, tapi yang saya dapat seperti ini, masalah-masalah begini. Tetap ada masalah. Masalahnya tidak selesai, tetap mungkin berlanjut atau timbul masalah baru. Iya, timbul masalah baru. Saya berusaha untuk memang mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi dalam berjalannya waktu terkadang masalah ini bukan semakin hari semakin larut, tapi semakin hari memang semakin memuncak. Nah, sehingga itu saya mempertanyakan di manakah keadilan Tuhan, di manakah kemahakuasaan Tuhan terhadap masalah saya. Nah, namun memang saya percaya bahwa ada ungkapan bijak mengatakan bahwa Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan mengabulkan apa yang kita butuhkan. Jadi saya percaya bahwa memang rancanganku bukanlah rancanganmu, itu yang memang sabda Tuhan yang katakannya. Jadi memang Yesus bersabda bahwa rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. Jadi kita sudah merencanakan semuanya ini, bahwa keluarga baik, tapi nyatanya memang seperti ini. Dan memang ternyata saya percaya memang betul bahwa rencana Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Yang terbaik ya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai sosok peran Bunda Maria yang memang kita percaya dalam gereja Katolik. Itu salah satu motivasi saya ya. Seorang bunda yang penuh dengan kerendahan hati, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan. Nah, saya ingat ini juga bagian dari perjalanan panggilan saya sebagai seorang calon imam. Nah, itu waktu itu kejadiannya ketika saya bermain dengan adik saya, bermain bola, lalu adik saya ini tiba-tiba tendang bola, lalu dia terpeleset, dia bilang langsung jatuh, lalu dia punya kepala, belakang kepala ini bilang saya bagian kepala ini kan otaknya ya, bagian otak. Terbentur di aspal, lalu dia kejang-kejang, lalu muka biru, lalu tiba-tiba dengan sontak saya langsung mengangkat dia, lalu saya berdoa, Salam Maria penuh rahmat, saya berlari sampai di rumah dia muka biru. Saya berdoa terus, dan saya bilang, Bunda Maria tolong supaya adik saya ini baik. Ketika saya sampai, saya orang tua semua kaget. Ini kok kenapa ini? Semua panik ya, saya punya adik muka biru, ya tidak bisa tertolong lagi. Saya berdoa dalam hati, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Memang tersontak tiba-tiba terucap itu. Lalu saya bilang, kata saya berjanji saya akan mengabdi kepada Tuhan dan saya ingin memuji Bunda Maria selalu setia. Lalu tiba-tiba memang sontak berjanji begitu, saya berjanji, tiba-tiba memang mujizat itu memang nyata. Langsung adik saya tiba-tiba langsung sadarkan diri dan langsung diberikan makan lalu sembuh. Makanya itu juga menjadi suatu perjanjian saya dengan Bunda Maria. Jadi saya bangga untuk walaupun berbagai masalah, tetapi tetap kuat. Walaupun masalah banyak, tetapi Bunda Maria, Tuhan Yesus tidak pasti maksudnya membiarkan kita untuk jatuh terlalu terpuruk ke dalam. Tentu dia akan setiap masalah ada jalannya. Pasti ada jalannya. Jadi
Ya, memang manusiawi kita, memang kita marah, tetapi di balik itu ternyata kita harus sadar juga, kita berefleksi, khususnya saya berefleksi bahwa ternyata ada rencana Tuhan indah di balik semuanya itu. Ada pepatah mengatakan, jalan Tuhan bukanlah yang tercepat, bukanlah yang termudah, tapi jalan Tuhanlah yang terbaik. Iya, Ya. terindah. Itu ya. Dari cerita-cerita itu, apakah itu yang membuat Frater Lawrence sampai sekarang ini percaya dan tetap ingin tetap menjadi Katolik? Dan apakah masih bangga menjadi Katolik? Tentunya saya bersyukur dalam hidup saya bahwa saya lahir Katolik dalam perjalanan saya, dalam kehidupan saya. Jadi ada orang, ada pepatah bijak yang mengatakannya, lahir Katolik, baptis Katolik, mati Katolik. Jadi bagaimana Katolik itu menjadi ciri khas hidup saya. Jadi sesungguhnya dan seharusnya saya patut bersyukur dan berbangga bahwa saya adalah seorang Katolik, karena betapa besar perjuangan saya dan juga dalam sela-sela kehidupan saya bahwa Tuhan itu memang nyata pernah terjadi dalam kehidupan saya. Bunda Maria sangat nyata terjadi lewat mujizat-mujizat, lewat kejadian-kejadian yang memang di luar nalar saya bahwa memang itu bisa terjadi. Makanya saya berpikir bahwa dengan Katolik, bukan saya mau mengesampingkan yang lain, agama lain, tapi ini iman ya, iman saya harus iman dibanggakan. Ya, jadi saya sangat bangga menjadi seorang Katolik. Jadi untuk teman-teman atau untuk para penonton yang memang Katolik, ya pertahankan iman, jangan ragu, karena sungguh banyak kekayaan dan saya yakin pasti mujizat itu selalu terjadi dalam kehidupan kita, selagi kita selalu berpasrah, selalu berserah diri dan berdoa kepada Tuhan. Jadi menurut saya untuk sampai detik ini, sampai saya memilih jalan untuk menjadi seorang calon imam, berarti itu menjadi bukti nyata bahwa memang saya sangat bersyukur dan sangat bangga menjadi seorang Katolik, sehingga saya ingin terus menjadi Katolik sampai mati. Karena kadangkala begini, kalau bilang tentang ada kebaikan-kebaikan yang ada mujizat-mujizat yang dialami Frater Lawrence, karena kebanyakan orang pada umumnya yang kita temukan itu ketika mendapat sukacita, mendapat ya mungkin sesuatu yang baik dalam hidupnya, sesuatu yang buat dia senang dan sebagainya, dia mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi sangat disayangkan ketika terjadi masalah dan sebagainya, berubah lagi pemikirannya bahwa Tuhan itu tidak baik dan sebagainya. Kadang-kala ada orang yang begitu. Mungkin bagaimana tanggapan Frater Lawrence kepada orang-orang yang masih berpikir seperti itu? Intinya kita jangan putus harapan. Tentunya jika kita dalam hidup ini tentunya ada perasaan suka duka, ada yang senang, sedih. Jadi ketika kita dalam hidup kita, khususnya dalam keadaan yang memang sulit atau punya masalah, jangan kita dalam arti kita terlalu berlarut-larut dalam kesusahan atau masalah tersebut. Karena kita tahu bahwa pasti ada kebahagiaan ke depan. Jadi di sini bagaimana kita punya satu hal yang penting dalam hidup ini, yakni bersyukur. Kita harus bersyukur karena apa? Jangan lupa karena bersyukur, jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa bahagia, karena ketika kita bahagia pun tetap kita yakin bahwa suatu saat kita juga akan mengalami kesusahan. Dan itu tetap kita harus siapkan banting dan tetap kita harus bersyukur. Karena dengan bersyukur itu maka kita melihat masalah, melihat kebahagiaan itu tidak membuat kita untuk harus terlena di dalam itu. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, entah itu masalah apapun kita selalu bersyukur karena pasti ada kebahagiaan yang memang menunggu kita ke depan, atau kebahagiaan, kedamaian atau hal-hal yang baik yang menunggu kita ke depan. Jadi orang bilang, misalnya ada kitab suci mengatakan bahwa jangan Anda khawatir pada hari ini, akan hari esok. Hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Jadi cukuplah kita menikmati hari ini dengan jangan lupa bahagia dan tetap harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Itu kuncinya agar kita jangan putus asa terhadap menjalani kehidupan. Biarlah hari esok mempunyai kesannya sendiri. Hari ini cukuplah hari ini. Ya, itu memang sabda Tuhan. Lalu mungkin
bisa kasih penguatan-penguatan untuk mereka yang masih dilema, masih malu kepada imannya sendiri tentang Katolik dan sebagainya, karena kebanyakan orang itu eh, kalau bertemu dengan agama lain, dengan orang-orang di luar, itu malu menunjukkan identitasnya sebagai orang Katolik. Ada seorang tokoh Bapak Gereja Santo Anselmus yang mengatakan bahwa credo ut intelligam ya. Jadi iman itu juga disertai dengan pengetahuan. Jadi kita juga harus mempunyai pengetahuan yang cukup. Nah, maka memang kalau saya berefleksi bahwa memang titik lemah kita yakni katekese ya kepada umat, kepada generasi muda kita, sehingga mereka ya mohon maaf mereka juga minimnya dalam pengetahuan iman. Jadi ketika orang tanya tentang ajaran iman kita, khususnya iman Katolik, mereka juga bingung untuk mau menjawab seperti apa. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentunya ini menjadi tantangan bagi kita para calon imam, para imam, katekis, untuk bisa membuat suatu gerakan yang memang bisa memberikan pencerahan bagi semua orang, anak-anak muda kita, agar mereka tidak salah kaprah untuk menafsirkan iman atau kepercayaan kita. Maka dari itu pentingnya orang bilang dengan ilmu ya bisa disebut apologetika ya, pembelahan iman. Bukan berarti kita harus bela, tapi kita perlu mengetahui iman itu secara benar. Sehingga menurut saya untuk teman-teman sekalian, kita tidak perlu malu untuk mengakui identitas kita sebagai Katolik, ya orang Katolik. Ya, kita tidak perlu malu karena itulah menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, dimana ya orang bilang kan misalnya kau pergi lihat duduk makan di warung makan orang subahnya baru situ ada agama-agamanya tuh mau tanda salib juga ragu-ragu. Nanti orang bilang apa lagi? Orang bicara apa lagi, kayak rasa lain begitu. Jadi buat kayak kita katong ini kayak malu untuk mau tunjukkan ini. Tetapi ingat bahwa tanda salib merupakan tanda kemenangannya atau kemenangan. Betul. Kemenangan Kristus. Jadi memang kita harus berusaha dan kita harus berani untuk menggunakan tanda salib atau menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Itu menjadi hal penting. Saya bangga ya untuk beberapa artis Katolik yang memang setiap ajang perlombaan mereka menunjukkan identitasnya dalam lomba, dalam syuting dan sebagainya. Saya merasa bangga sekali dengan mereka karena itu prestasi-prestasi yang gemilang yang mereka dapatkan. Misalnya contoh saja Liodra, Jonathan Christie, pemain bulu tangkis. Betul. Nah, dan juga banyak artis yang memang mereka tidak malu untuk menunjukkan identitas mereka, karena dengan tanda itu juga kita berani, kita juga percaya diri akan iman yang kita percayai. Jadi itu yang saya bisa ajak teman-teman kita, tidak usah malu karena tanda kemenangan Kristus, yaitu tanda yang kita bawa sejak waktu kita lahir sampai sekarang, kita masih sekarang itu tanda itu dibawa sebagai suatu bekal juga untuk menangkis hal-hal yang memang tidak memungkinkan atau hal yang jahat bagi kita. Jadi begitu teman-teman. Jadi sekali lagi kita tidak perlu malu untuk menggunakan tanda salib. Kalau kita malu menggunakan tanda salib, berarti secara tidak langsung kita juga malu untuk mengakui Yesus. Jadi bagi teman-teman, akuilah dan beranilah untuk menggunakan tanda salib kemanapun, dimanapun, dan segala tugas tanggung jawab apa pun yang kalian lakukan. Itu saya sebelum dan sesudah ya pekerjaan yang kalian lakukan. Betul. Terima kasih Dr. Lawrence atas penjelasannya. Lalu ini mungkin ada pertanyaan dari para penonton yang bergabung. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara agar awam bisa memiliki pengetahuan tentang Katolik yang mana katekese sudah jarang? Mungkin ada cara-cara dari yang harus dilakukan supaya para awam juga bisa mendapat pengetahuan tentang katekese iman. Iya, baik. Dari siapa tuh? Ini dari Jennifer. Ini pertanyaan dari Jennifer. Oke, baik. Terima kasih Saudari Jennifer atas pertanyaannya. Nah, memang saya tidak tahu Saudari Jennifer ini
tinggalnya di mana atau memang lokasinya di mana. Tapi kita tahu bahwa dunia sekarangnya sudah canggih ya. Jadi terkadang juga kita bisa orang yang belajar otodidak. Kalau misalnya katekesi tidak sempat untuk diberikan, ya kita gunakan HP itu sebagai alat komunikasi yang memang jarang atau secara tidak langsung kita tidak menyangka bahwa ternyata alat ini juga penting untuk bagaimana kita belajar untuk bisa menimba ilmu dari situ. Ya kan di situ ajarannya banyak, ada katolisitas, ada tinggal ketik saja kan bisa belajar ya kalau misalnya tidak ada katekesi yang memang dari para katekis atau para calon imam atau dari para imam, ya tentunya kita bisa menggunakan alat kita, handphone kita sebagai sarana untuk belajar. Jadi ini juga tantangan bagi kita semua umat Katolik dan juga generasi muda agar kita tidak dalam arti malu-maluin iman kita, kita pun harus berusaha untuk mempelajari tentang ajaran kita. Itu salah satu bentuk dari bagaimana kita mencintai iman kita. Jadi handphone itu jangan hanya untuk scroll TikTok, Instagram, Facebook, tapi juga dipakai untuk hal-hal yang lebih bermakna lah. Mungkin bisa buka situs Katolik, kayak Katolisitas ya. Ada juga iman Katolik. Pokoknya banyak ya ajaran yang memang itu bisa dicari di Google lah. Jadi tinggal bagaimana kita bisa berusaha atau meluangkan waktu kita untuk belajar melalui itu. Lain hal jika di sebuah kampung atau desa diaspora yang memang belum ada sinyal wifi atau internet. Betul. Nah, memang saya sangat memberikan apresiasi yang besar bagi Keuskupan Amboina, khususnya uskup kami, Uskup Senong Mutra, dengan misinya mengutus para katekis ke daerah-daerah terpencil. Daerah terpencil ya. Ini lalu ada yang berkomentar cara yang sederhana juga bisa dengan bergabung dengan OMK atau orang-orang muda Katolik. Itu cara yang sederhana untuk bisa pendalaman iman tentang imannya sendiri, tentang iman Katolik. Oh iya. Bisa juga. Jadi karena dalam gereja Katolik ya ada kelompok kategorial ya. Jadi kalau misalnya terkadang ada juga dalam sebuah keluarga, jangankan kelompok kategorial, keluarga juga. Karena dikatakan bahwa dalam ensiklik Ecclesia Domestika itu keluarga itu sebagai gereja kecil. Jadi kita harus didasari dalam keluarga, iman kita harus bertumbuh di situ dulu. Nah setelah itu baru kita ke lingkungan lebih besar, misalnya masyarakat gereja. Nah dalam gereja kan ada kelompok-kelompok kategorial yang memang juga membantu kita untuk mendalami iman kekatolikan. Entah itu sekami, entah itu orang muda Katolik, bisa juga PPA, putra-putri altar, kaum bapak, kaum ibu dan sebagainya yang memang menjadi bagian dari kelompok kategorial di dalam gereja. Pertanyaan terakhir dari Jennifer, itu apa pesan frater untuk awam saat ini dari tema kita yang mengapa saya Katolik dan mengapa harus tetap bertahan di Katolik, tetap harus bertahan sampai mati. Mungkin ada yang pernah baca lahir Katolik, dibaptis juga Katolik, mungkin awam ditambah lagi menikah Katolik ya. Iya, kalau awam mesti ditambah dengan menikah Katolik, lalu mati pun tetap Katolik. Ya, pesan saya untuk awam berhubungan dengan tema yang kita bahas ya untuk malam ini tentang mengapa saya Katolik. Yang pertama, pesan saya bahwa untuk kaum awam, sebenarnya kami juga sementara ini kami masih kaum awam, frater. Kami belum masuk dalam kehabisan. Jadi kami awam juga. Tapi jadi untuk saudara kaum berjubah putih lah. Bagi mereka jadi itu untuk kaum awam, yang pertama tentunya kita perlu untuk mendalami, mempelajari, dan teristimewa mempraktekkan iman kekatolikan kita dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, baik dalam lingkungan masyarakat, gereja, berbangsa, dan bernegara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ingat kaum awam itu tidak terpisah secara paten dengan para kaum selibat. Jadi di mana kami para calon imam dan juga kaum awam itu merupakan suatu rekan kerja yang nantinya dalam karya pastoral kita akan perlu untuk memang
meminta pertolongan dari kaum awam. Untuk apa? Untuk memang berusaha untuk memajukan dan melancarkan kegiatan-kegiatan reksa pastoral nanti kita. Jadi kaum awam itu sangat penting. Maka dari itu seperti yang tertulis juga dalam katekismus bahwa kaum awam juga berperan turut serta dalam mengajarkan Yesus sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, jadi jelas di situ ada kaum awam punya perannya pewartaan, bisa juga sebagai pemimpin, mengajarkan. Nah, jadi jangan lupa tetap menjalankan tugas kalian sebagai imam yang memimpin, nabi yang mewartakan, dan raja sebagai pengayom untuk sesama kita. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ya, betul itu. Jangan lupa untuk selalu mencintai apa yang kalian yakini. Ingat, yang kalian yakini perlu kalian maknai, yang kalian maknai perlu kalian pelajari, dan apa yang kalian pelajari perlu kalian mempraktekannya. Supaya apa? Supaya ketika berada dalam lingkup publik yang memang beraneka ragam tentang agama, kita mampu untuk berapologetika, dalam arti membela iman kita, dapat mampu untuk mengajarkan iman kita, bisa mempertanggungjawabkan iman kita, sehingga dialog itu bisa berjalan dengan baik, khususnya dialog antar agama ya. Dan yang berikut, yang terakhir, yang bosan-bosannya, tentunya kita harus bangga dengan identitas kita sebagai Katolik, tanpa merendahkan agama yang lain. Ingat, kita harus bangga dengan identitas kita sebagai Katolik tanpa merendahkan agama lain. Kita harus menunjukkan bahwa sikap dan tindakan kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang Katolik. Toleransi, cinta damai, cinta kasih, betul. Dan sebagainya. Karena kasih adalah jalan utama. Iya, karena dalam hidup kita keutamaan dari hidup umat beriman, iman, harap, dan kasih yang paling tinggi dan paling besar dan paling kuasanya itu yakni kasih. Seperti yang jelas toh, hukum kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Percuma kita beriman tapi tidak melakukan iman kita. Berarti iman itu kosong ya, iman itu buta. Kata iman tanpa Santo Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, itulah lengkap. Terima kasih. Malam hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua, kepada teman-teman yang bergabung, kepada Frater Lawrence, dan dari tempat ini saya dan Frater Lawrence mohon pamit dan terima kasih sekali lagi atas partisipasi kita. Selamat malam, sayonara.